Halo adik-adik, tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, di minggu pertama Prapaskah hingga 1 minggu sebelum Paskah, sekolah minggu kita akan mengadakan lomba Paskah. Info lengkapnya adik-adik bisa lihat setiap akhir ibadah online kita. Nah, ikutan ya adik-adik. Selamat merayakan minggu Prapaskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kembali lagi nih sama Kak Dea di ibadah Sekolah Minggu Kelas Besar GKI Pengadilan Bogor tanggal 27 Maret 2022. Kakak bersukacita sekali bisa ketemu lagi nih sama adik-adik semua di ibadah pada hari ini. Walaupun kakak nggak bisa ngeliat adik-adik secara langsung, tapi sukacita kakak nggak pernah surut kok untuk tetap bisa melayani bersama adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan sukacita yang terlebih-lebih dari Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini akan melakukan ibadah bersama-sama. Ayo kita semuanya persiapkan hati, persiapkan telinga, persiapkan mata kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, yuk sama-sama kakak undang adik-adik sekalian untuk kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati sambil berdiri dan ikuti gerakan kakak. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik, sama seperti lagu tadi, kita harus yakin dan percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu melingkupi kita. Nah adik-adik, yuk sama-sama kakak undang untuk kita berdoa untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, begitu mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Sehingga pagi ini kami boleh merasakan berkat-Mu yang tiada henti-hentinya buat kami. Dan kami boleh berkumpul masing-masing dari rumah aja untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Dan saat ini kami mau beribadah Tuhan. Tolong berkatilah kami, supaya kami bisa melakukan ibadah hari ini dengan baik, dengan fokus, dan dengan melakukan pendengaran yang baik. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin takut akan Engkau dan mengikuti ajaran Engkau. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, hari ini kita mau belajar mengenai persembahan yang berharga. Persembahan yang berharga itu apa sih Kak? Dan bagaimana cara kita melakukan persembahan yang berharga? Memberikannya dengan apa? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kakak mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar untuk mempersiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Ku
Hari ini kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memerhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Adik-adik, siapa yang senang dapat hadiah? Kakak juga senang kalau dapat hadiah. Adik-adik, kakak punya pengalaman menerima hadiah yang terindah dan berharga. Kakak punya anak perempuan, namanya Omi. Waktu Omi berumur 10 tahun, kakak sedang berulang tahun, Omi datang kepada kakak menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu kakak terima dan kakak tanya sama Naomi, "Omi, ini apa?" "Itu hadiah buat mama. Aku taruh hadiah di sana." Kakak bilang, "Oh, hadiah apa ini?" "Omi gak punya uang, mah, tapi Omi mau kasih hadiah buat mama. Jadi itu kupon untuk mama." Kakak buka amplopnya, kakak lihat isinya. Wah, ada kupon pijit. Wah, ternyata Omi memberikan 10 lembar kupon pijit untuk kakak. Omi memberikan hadiah yang berupa waktunya untuk memijat kakak kapanpun kakak membutuhkannya. Kakak menerima hadiah itu dengan penuh sukacita. Adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah menerima hadiah ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Betania ke rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Waktu itu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Minyak narwastu adalah minyak wangi yang sangat mahal harganya. Kira-kira 300 dinar. Nah, pada waktu itu 1 dinar adalah jumlah yang dipakai untuk membayar upah 1 hari. Kalau dihitung-hitung dengan menggunakan mata uang sekarang ini, minyak narwastunya Maria kira-kira harganya 40 juta. Mau apa Maria dengan minyak wangi yang mahal itu? Ternyata Maria memakainya untuk meminyaki kaki Yesus. Kemudian Maria menyeka minyak yang ada di kaki Yesus dengan rambutnya. Selain minyak narwastu yang sangat mahal harganya itu, sebetulnya ada hal lain yang juga berharga bagi Maria. Sebagai seorang perempuan, rambut adalah mahkota kebanggaan. Pada waktu itu seorang perempuan harus menutupi rambutnya, apalagi kalau dia ketemu dengan orang lain. Tapi pada saat itu, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus
justru dengan rambutnya. Bagi Maria, minyak narwastu yang mahal itu dan rambut yang dipakai untuk menyeka kaki Yesus itu adalah tanda kasih, ucapan syukur, kerendahan hatinya di hadapan Yesus. Tanda kasih, ucapan syukur, dan kerendahan hati yang kita berikan kepada Tuhan disebut dengan persembahan. Adik-adik, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita, sebagai tanda kasih, ucapan syukur, dan kerendahan hati kita? Dari Maria, kita belajar bahwa persembahan itu nggak selalu benar. Prinsip utama dalam memberi persembahan adalah memberi yang terbaik yang ada pada kita dengan ketulusan. Adik-adik bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan talenta yang adik-adik miliki. Persembahan bisa berupa memainkan alat musik, menyanyi. Adik-adik juga bisa memberikan diri adik-adik sebagai persembahan untuk Tuhan, yaitu dengan kesungguhan saat ibadah, mau membantu orang tua, kakak dan adik dengan penuh sukacita. Bahkan nilai adik-adik di sekolah bisa juga jadi persembahan bagi Tuhan. Apapun yang adik-adik persembahkan kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Tuhan dengan penuh sukacita menyambut setiap persembahan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tibalah kita adik-adik saat ini untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Untuk itu, yuk kita sama-sama siapkan persembahan kita ya adik-adik. Adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop yang selama ini dilakukan untuk pengumpulan persembahan dan akan dikumpulkan saat kita bisa bergereja offline bersama-sama, atau adik-adik bisa titipkan kepada mama atau papa dengan mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Kita terus diberikan berkat yang baik dan yang luar biasa. Untuk itu, berikanlah lagi persembahan yang berharga yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik, karena kita sudah belajar tentang materi firman Tuhan hari ini yang begitu luar biasa, terapkanlah dalam kehidupan adik-adik sekalian. Bawalah firman hari ini yang boleh adik-adik perdengarkan dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah terang dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sama-sama yuk kita nyanyi Berilah yang Baik sambil berdiri dan ikuti gerakan kata. Adik-adik, yuk sama-sama kita tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Terima kasih karena sudah melakukan ibadah hari ini dengan baik. Mari yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau boleh memberkati kami sepanjang ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Bersyukur karena kami telah diberikan kefokusan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
Ya Tuhan, kami mau melakukan apa yang boleh kami pelajari hari ini dengan memberikan persembahan yang berharga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami untuk dapat menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan kami dimanapun dan kapanpun. Tuhan, berkatilah juga kehidupan kami ke depan, berkati orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, berikanlah mereka selalu kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang hanya daripada Engkau. Kami mau menyerahkan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan ke depan. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang sungguh indah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Info Lomba Paskah. Silakan adik-adik bisa menyaksikannya dalam video arahan berikut ini. Lomba Paskah yang keempat, adik-adik diminta untuk membuat tempat persembahan menggunakan botol plastik. Adik-adik boleh gunakan botol plastik apa saja, ukuran apa saja yang adik-adik miliki di rumah. Kemudian, botol ini boleh adik-adik hias sekreatif adik-adik menggunakan, contohnya bisa menggunakan kertas-kertas seperti ini, atau juga boleh menggunakan pita, tergantung yang adik-adik miliki di rumah. Adik-adik boleh menghias botol ini sekreatif adik-adik. Kemudian, kalau sudah selesai dihias, adik-adik boleh membuat lubang kecil di atas ini, dan nanti lubang kecil ini akan menjadi tempat adik-adik untuk memasukkan persembahannya. Kalau sudah selesai dihias, kemudian botol yang sudah selesai dihias, adik-adik boleh foto dan kirimkan ke guru kelas masing-masing paling lambat tanggal 2 April. Nah, kemudian pertanyaannya, botol ini untuk apa, Kak? Botol ini boleh adik-adik isi untuk persembahan adik-adik, persembahan Paskah adik-adik. Nanti kalau botolnya sudah penuh, adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja, atau adik-adik boleh membawa botol persembahan adik-adik kalau kita sudah beribadah kembali di gedung gereja. Selamat mengerjakan adik-adik. Terima kasih sudah beribadah dengan baik. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!